Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Manunggaling Misteri. Bersiaplah untuk menikmati kisah ini. Mari kita mulai. Terminal Cicahem sudah mulai sepi ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Lampu-lampu temaram yang menggantung di atas area tunggu hanya menyisakan cahaya kekuningan yang redup. Beberapa warung kecil menutup pintunya, meninggalkan kursi-kursi plastik kosong yang masih berantakan. Angin malam membawa aroma asap knalpot dan kopi instan yang tumpah di lantai, membuat suasana semakin terasa dingin dan melelahkan. Di ujung terminal, sebuah bus malam jurusan Bandung-Jakarta bersiap berangkat. Catnya sudah mulai kusam, angka trayeknya nyaris pudar, tapi lampu depannya menyala terang menembus gelap. Raka melangkah pelan, membawa ransel di punggung. Tubuhnya lelah setelah seharian menghadiri acara kampus. Ia tidak ingin bermalam di Bandung karena esok pagi ada jadwal kuliah di Jakarta. Satu-satunya pilihan yang masuk akal adalah naik bus malam itu, meskipun rasa kantuk mulai menekan kepalanya. Dengan langkah tergesa, ia masuk ke dalam bus. Aroma pengap langsung menyambut, bercampur bau kursi lama dan pendingin udara yang sudah tidak maksimal. Hanya ada beberapa orang penumpang, rata-rata duduk sendiri-sendiri dengan wajah lelah. Ada seorang ibu-ibu bersama anak kecil di kursi belakang, dua orang pria berpenampilan pekerja kantoran di bagian depan, dan seorang bapak parubaya yang sibuk memeluk tasnya sendiri. Raka memilih kursi di bagian tengah, dekat jendela. Ia menaruh ransel di pangkuannya, bersandar sebentar sambil menghela napas panjang. Lampu dalam bus sengaja diredupkan, menyisakan cahaya samar yang membuat bayangan penumpang terlihat lebih panjang di dinding. Suara mesin mulai bergetar ketika sopir menyalakan kendaraan, diikuti dentuman musik dangdut lirih yang keluar dari radio tua di dekat kemudi. Kondektur berjalan menyusuri lorong, menghitung jumlah penumpang sambil memeriksa tiket satu persatu. Semua terlihat normal, tidak ada yang aneh malam itu. Pintu ditutup rapat, lalu bus mulai bergerak perlahan meninggalkan terminal yang semakin lengang. Perjalanan malam selalu memiliki rasa sepi yang berbeda. Jalanan Bandung yang biasanya macet kini tampak longgar. Hanya sesekali dilintasi motor atau mobil pribadi. Lampu jalan berbaris lurus, tapi di beberapa titik redup dan seolah nyaris padam. Raka memandang keluar jendela. Bayangan pohon-pohon besar di pinggir jalan terlihat samar, bergoyang seiring angin yang menabrak bus. Ia menarik jaket lebih rapat karena hawa dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk kulit. Kantuk sempat membuat matanya menutup sebentar, tapi getaran roda ketika melewati jalan berlubang membuatnya terbangun lagi. Setengah jam perjalanan berlalu. Bus melaju stabil, tidak terlalu kencang tapi cukup membuat semua penumpang bisa tertidur. Raka mulai menyesuaikan posisi duduknya. Ia mengira perjalanan ini akan lancar, hanya perlu menahan kantuk sampai tiba di Jakarta. Namun, tanpa peringatan, bus tiba-tiba melambat. Sopir menepikan kendaraan di pinggir jalan yang tampak gelap. Tidak ada rest area, hanya barisan pepohonan tinggi yang menutupi sebagian cahaya lampu jalan. Suara rem berdecit halus, lalu pintu depan bus terbuka. Raka membuka mata lebar, heran mengapa bus berhenti di tempat seperti itu. Dari bangkunya, ia melihat sosok perempuan naik. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajah. Pakaian yang ia kenakan tampak lusuh, seperti gaun panjang berwarna kusam yang sudah lama tidak dicuci. Perempuan itu berjalan pelan menyusuri lorong bus. Tidak ada suara sandal, tidak ada bunyi gesekan, hanya langkah ringan yang nyaris tidak terdengar. Anehnya, kondektur yang tadi rajin memeriksa tiket sama sekali tidak muncul. Penumpang lain juga tidak menoleh, seolah tidak memperhatikan kedatangannya. Suasana di dalam bus mendadak terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan hawa lembab menyeruak begitu saja. Perempuan itu berhenti tepat di samping Raka. Tanpa berkata apapun, ia duduk di kursi kosong di sebelahnya. Raka terdiam. Ia bisa merasakan berat tubuh perempuan itu saat jok kursi ikut bergerak sedikit. Aroma tanah basah tiba-tiba menyusup ke hidung,
bercampur bau besi karatan yang aneh. Meski tidak menoleh langsung, Raka tahu sosok itu duduk kaku menunduk, dengan rambut panjang menutupi wajah. Ia ingin berpura-pura tidak peduli, tapi hawa di sekitarnya membuat bulu kuduk berdiri. Perjalanan yang awalnya tenang berubah menjadi suasana yang menekan. Seperti ada sesuatu yang tidak seharusnya ikut bersama mereka di bus malam itu. Bus kembali melaju, menembus jalanan sepi menuju luar kota. Lampu jalan semakin jarang, menyisakan kegelapan yang seolah menelan pandangan. Di luar, hanya ada deretan pepohonan dan kabut tipis yang perlahan turun. Di dalam, semua penumpang diam, sebagian sudah tertidur dengan kepala bersandar. Tapi Raka tidak bisa memejamkan mata. Jantungnya berdegup cepat, telapak tangannya berkeringat meski udara dingin menusuk. Ia masih bisa mencium aroma tanah basah yang kuat, seakan baru saja ada seseorang yang keluar dari kuburan lalu duduk di kursi sebelahnya. Raka menelan ludah. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Mungkin perempuan itu memang penumpang biasa yang naik di tengah jalan. Tapi hatinya berteriak lain. Tidak ada pemberhentian resmi di sana, tidak ada kondektur yang mencatat, dan tidak ada reaksi dari penumpang lain. Seolah hanya dirinya yang memperhatikan keberadaan perempuan itu. Wajah pucat dengan rambut panjang terurai masih tertunduk, tidak bergerak sama sekali sejak duduk. Suara napasnya terdengar pelan, berat, seperti datang dari lubang dalam yang gelap. Semua terasa semakin aneh. Raka ingin berpindah kursi, tapi tubuhnya terlalu kaku. Ia hanya bisa duduk terpaku, menatap jendela gelap sambil berharap perjalanan ini segera berakhir. Malam itu, di tengah jalanan sunyi antara Bandung dan Jakarta, Raka mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Sebuah perasaan asing yang menempel erat di sampingnya, seperti bayangan yang tak seharusnya ikut dalam perjalanan. Raka masih duduk kaku dengan pandangan lurus ke jendela. Perempuan di sampingnya tidak banyak bergerak. Rambut panjangnya jatuh menutupi hampir seluruh wajah, hanya sedikit bagian kulit pucat yang terlihat. Dari jarak sedekat itu, Raka bisa mencium aroma lembab yang aneh, bercampur bau tanah basah yang terus menempel. Bus bergetar ringan setiap kali melewati jalan bergelombang, tapi perempuan itu tetap duduk kaku, seolah tidak terpengaruh. Sesekali Raka mencuri pandang ke arah kursi sebelah. Ia ingin memastikan bahwa yang duduk di situ benar-benar manusia, bukan hal lain yang hanya muncul di pikirannya yang mulai kelelahan. Namun setiap kali ia menoleh, perempuan itu tidak bergerak, wajahnya tetap tertunduk, dan napas berat yang terdengar membuat suasana semakin menekan. Kondektur yang sedari tadi duduk di dekat sopir akhirnya berdiri lagi untuk mengecek penumpang. Ia berjalan melewati lorong dengan buku catatan kecil di tangannya. Setiap kursi ia periksa, lalu mengangguk setelah mencocokkan dengan daftar tiket. Sampai akhirnya ia berhenti tepat di samping Raka. Matanya menyapu ke arah kursi yang kini terisi 2 orang. Ekspresi bingung langsung muncul di wajahnya. Catatan di tangannya hanya menyebutkan 1 nama untuk barisan kursi itu, bukan 2. Ia menatap Raka, lalu menoleh ke kursi sampingnya, lalu kembali ke catatan. Raka bisa merasakan kebingungan itu. Perempuan di sebelahnya tetap duduk diam, sama sekali tidak bereaksi. Kondektur mencoba bertanya dengan suara pelan, tapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang aneh, ditambah napas berat yang makin terasa di telinga. Kondektur tampak tidak nyaman, dahinya berkeringat meski udara dalam bus dingin. Ia menuliskan sesuatu cepat-cepat di bukunya, lalu melangkah pergi tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Raka yang menyaksikan kejadian itu makin yakin bahwa ada sesuatu yang janggal. Seharusnya kalau memang ada penumpang baru, kondektur akan mencatat, bertanya, atau menagih tiket tambahan. Tapi nyatanya ia hanya pergi dengan wajah pucat dan langkah terburu-buru. Suasana di dalam bus makin terasa menekan. Penumpang lain sebagian besar sudah tertidur, hanya beberapa yang masih terjaga. Anak kecil di kursi belakang merengek pelan, membuat ibunya mengusap-usap rambutnya agar tenang. Suara mesin bus terus bergemuruh, tapi di telinga Raka seakan hanya ada detak jantungnya sendiri.
Ia ingin memberanikan diri untuk memastikan, mencoba menyapa perempuan itu agar mendapat jawaban jelas. Perlahan ia mengatur napas, menoleh, dan membuka mulut. Perempuan itu tidak langsung merespons, hanya menoleh sedikit, menyingkap sebagian wajah yang tertutup rambut. Raka terperangah. Wajah itu begitu pucat, hampir tidak berwarna, dengan lingkar hitam pekat di bawah mata. Bibirnya kering, seperti retak, seolah sudah lama tidak merasakan air. Ketika akhirnya perempuan itu menjawab, suaranya terdengar berat, hampir seperti bisikan yang keluar dari dalam rongga kosong. Kata-katanya tidak jelas, hanya kalimat pendek yang samar, dan semakin didengar semakin membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada nada ramah, tidak ada intonasi normal, hanya suara asing yang menusuk telinga. Raka mencoba memahami, tapi semakin ia mendengarkan, semakin merinding tubuhnya. Jawaban itu bukan jawaban biasa, seolah hanya rangkaian kata tanpa makna, atau mungkin maknanya terlalu menakutkan untuk dimengerti. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan kembali ke jendela, menelan ludah, dan memaksa dirinya untuk tetap diam. Namun pikirannya tidak bisa berhenti membayangkan wajah pucat itu. Bagian lehernya yang sempat terlihat tampak aneh, seolah ada bekas luka samar yang memanjang. Di kursi depan, salah seorang penumpang pria sempat menoleh ke belakang. Tatapannya kosong, tapi sekilas seperti melihat ke arah Raka. Entah karena kebetulan atau tidak, pria itu lalu buru-buru menunduk lagi, pura-pura tidur, meski bahunya terlihat kaku. Seakan ia juga melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Raka semakin merasa terjebak dalam perjalanan ini. Ia ingin pindah kursi, tapi tubuhnya berat. Seakan ada tekanan yang membuatnya harus tetap duduk di samping perempuan itu. Bus terus melaju melewati jalanan sepi. Lampu-lampu jalan makin jarang, menyisakan gelap pekat di luar sana. Pohon-pohon besar berdiri rapat, menciptakan bayangan panjang yang bergerak mengikuti bus. Sesekali terdengar suara binatang malam dari kejauhan, tapi tidak cukup untuk mengusir rasa dingin yang menggantung di udara. Perempuan di sebelah Raka tidak juga bergerak. Ia hanya duduk tegak, wajahnya menunduk, tangan terlipat di pangkuan. Dari ujung matanya, Raka bisa melihat jemari itu tampak pucat kebiruan, seperti tangan seseorang yang lama terendam air. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap menit seperti 1 jam. Raka merasa semakin sulit bernapas, seolah udara di dalam bus semakin tipis. Ia menutup mata sebentar, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah rasa lelah. Namun aroma tanah basah kembali menusuk hidungnya, semakin kuat, seakan datang dari tubuh perempuan itu sendiri. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi tidak tahu apa yang bisa dilakukan. Kondektur kembali lewat, kali ini tanpa melihat ke arah mereka. Matanya menatap lantai, langkahnya cepat, seakan sengaja menghindari barisan kursi itu. Tidak ada pemeriksaan tiket lagi, tidak ada sapaan, hanya keheningan canggung yang membuat situasi semakin mencekam. Raka sadar, bukan hanya dirinya yang menyadari ada kejanggalan. Kondektur juga tahu, tapi memilih diam. Seperti ada aturan tak tertulis bahwa lebih baik membiarkan hal itu ada, daripada memancing sesuatu yang lebih buruk. Malam itu perjalanan terus berlanjut. Raka masih terjebak di kursi tengah dengan perasaan tertekan. Perempuan pucat di sampingnya tetap duduk tanpa bergerak, dengan aura dingin yang semakin menyelimuti udara di sekitar. Suara mesinnya tetap sama, jalanan terus berganti, tapi bagi Raka, semuanya terasa tidak normal lagi. Seolah ia tidak sedang berada di dalam bus biasa, melainkan di ruang yang perlahan berubah menjadi tempat di mana batas antara hidup dan mati tidak lagi jelas. Dan ia sadar, sejak perempuan itu duduk di sampingnya, perjalanan ini tidak akan pernah sama lagi. Suasana di dalam bus semakin dingin. Raka mencoba memejamkan mata, tapi perasaan aneh terus mengganggunya. Perempuan yang duduk di sampingnya tidak pernah bergerak sejak tadi. Setiap kali bus melewati jalanan yang sepi, hawa di sekitarnya semakin berat. Raka akhirnya memberanikan diri menoleh, ingin memastikan bahwa dirinya tidak sedang berhalusinasi.
Perempuan itu masih ada, wajahnya pucat dengan rambut panjang menutupi sebagian besar wajah. Ia duduk kaku, seolah tidak peduli dengan siapapun di sekitarnya. Raka menghela napas, mencoba menguatkan diri. Mungkin hanya perasaannya saja. Namun, rasa itu berubah cepat ketika suara lantang seorang anak kecil terdengar dari kursi belakang. "Bu, kenapa kakak itu ngobrol sama kursi kosong?" Suara itu membuat semua kepala menoleh. Raka terperanjat. Ia jelas belum berbicara apa-apa, tapi perkataan anak kecil itu membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Ia langsung melihat ke sampingnya. Kursi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Perempuan pucat yang tadi duduk sudah menghilang begitu saja. Ibunya panik. Dengan cepat ia menutup mulut anaknya. "Jangan sembarangan ngomong," bisiknya dengan suara ketakutan. Ia memeluk anaknya erat, seakan takut sesuatu yang buruk akan datang karena perkataan itu. Beberapa penumpang lain hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk. Mereka seolah tidak ingin ikut campur, meski jelas mendengar suara anak kecil itu. Raka masih terdiam, pandangannya terpaku pada kursi kosong di sebelahnya. Dadanya berdegup kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Ia yakin sekali tadi ada perempuan duduk di sana. Ia melihatnya, mencium aromanya, bahkan mendengar suara samar darinya. Semua itu tidak mungkin hanya ilusi. Tapi kenyataannya, sekarang kursi itu kosong. "Tidak mungkin," gumam Raka pelan. Ia meremas ujung kursinya sendiri, mencoba memastikan bahwa dirinya masih sadar penuh. Ia melirik ke arah kondektur yang berdiri di depan. Namun pria itu justru menunduk, berpura-pura tidak mendengar apapun. Ekspresi wajahnya jelas tegang. Seakan ia juga tahu, ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di dalam bus ini. Raka menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia mencoba mengatur napas, tapi semakin ia berusaha tenang, semakin jelas teringat wajah pucat perempuan itu. Wajah yang seolah menempel di dalam kepalanya. Ia memejamkan mata sebentar, berharap saat membuka nanti keadaan akan kembali normal. Tapi begitu matanya terbuka, bayangan samar terlihat di kaca jendela. Rambut panjang terurai menutupi wajah, duduk di kursi sebelahnya. Padahal jelas kursinya kosong. "Tidak, ini tidak mungkin," bisik Raka dengan suara bergetar. Suasana makin mencekam ketika anak kecil tadi kembali bersuara, kali ini dengan nada ketakutan. "Bu," dia duduk lagi, dia lihat ke sini. Ibunya langsung memeluk erat anaknya, hampir menangis. "Diam, jangan lihat ke sana," katanya terburu-buru. Anak itu tersedak tangis, tapi tetap menutup mata, tidak berani lagi menoleh. Raka semakin panik. Ia mencoba bangkit dari kursinya, ingin pindah ke barisan lain. Tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap duduk di sana. Kursi di sampingnya terlihat kosong, tapi udara di sekitarnya begitu dingin. Nafasnya terengah, matanya terus mengawasi kaca jendela. Bayangan itu kini semakin jelas, seakan duduk tepat di sampingnya meski mata telanjang tidak melihat apa-apa. Di kursi depan, salah seorang bapak parubaya yang sedari tadi pura-pura tidur akhirnya bersuara lirih. "Sudah, jangan dilawan. Kalau dia mau duduk di situ, biarkan saja." Suaranya gemetar, penuh ketakutan. Raka menoleh dengan mata membelalak, tak percaya orang itu berkata demikian. Tapi bapak itu langsung menunduk lagi, seakan menyesal sudah buka mulut. Bus terus melaju, tapi suasana dalam bus terasa semakin hening. Hanya suara mesin dan gesekan ban di jalan yang terdengar. Raka menunduk, mencoba menutup telinga. Namun perasaan itu tidak bisa hilang. Aroma tanah basah yang tadi sempat pudar, kini kembali muncul. Lebih kuat, lebih menusuk. Seakan ada tubuh yang baru saja naik dan duduk tepat di sampingnya. Raka menggenggam erat tali ranselnya. Dalam hati ia berusaha keras berdoa, mengulang-ulang doa apapun yang bisa ia ingat. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Ia ingin sekali berdiri dan berlari keluar, tapi ia tahu itu mustahil. Mereka masih berada di jalan tol, gelap,
jauh dari perhentian manapun. Ia hanya bisa berharap perjalanan ini segera berakhir. Ketika bus melintasi tikungan panjang, kaca jendela berembun oleh hawa dingin dari luar. Di embun itu, samar terlihat seperti ada bekas jari yang membekas. 5 jari kurus menempel, lalu perlahan hilang. Raka terbelalak, tubuhnya kaku. Ia tahu ia tidak menyentuh kaca itu, dan tidak mungkin ada penumpang lain yang bisa menjangkaunya dari luar. Keringat semakin deras. Ia menutup mata rapat, berharap semua ini hanya bayangan. Tapi suara anak kecil itu kembali terdengar, kali ini dengan tangisan terseduh. "Bu," dia senyum ke aku. Raka akhirnya benar-benar gemetar. Kata-kata polos itu menusuk kepalanya. Kalau anak itu bisa melihat, berarti sosok perempuan itu memang ada. Bukan hanya imajinasi, bukan halusinasi karena lelah. Sesuatu benar-benar duduk di sampingnya, meski mata orang dewasa tidak bisa menangkapnya. Ibunya semakin panik, memeluk anaknya sambil komat-kamit berdoa. Beberapa penumpang lain mulai resah, ada yang ikut berbisik-bisik, ada yang memilih menutup mata rapat. Sopir dan kondektur tetap diam, tidak mengatakan apapun, seakan lebih takut jika membicarakan hal itu secara langsung. Raka akhirnya menutup wajahnya dengan kedua tangan, berusaha tidak lagi menoleh. Namun dalam hatinya, ia tahu, kursi di sebelahnya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang kembali duduk di sana, menempel begitu dekat, dan terus menatapnya sepanjang perjalanan. Bus melaju semakin kencang di jalan tol yang gelap. Lampu jalan jarang sekali muncul, hanya sesekali memberikan cahaya redup yang langsung ditelan kembali oleh kegelapan. Raka berusaha menenangkan diri setelah kejadian barusan. Tangannya masih gemetar, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba menatap lurus ke depan, enggan lagi menoleh ke samping. Namun semakin ia berusaha mengalihkan perhatian, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu tetap mengikutinya. Aroma tanah basah kembali menusuk hidungnya. Udara di sekitarnya menjadi dingin, seolah bus ini melaju melewati lembah berkabut. Penumpang lain sebagian sudah memejamkan mata, sebagian lagi hanya diam, pura-pura tidak merasakan apa-apa. Tapi bagi Raka, suasana itu terasa nyata, berat, dan menyesakkan. Matanya tak sengaja melirik ke kaca jendela. Saat itulah dadanya seperti diremas. Di sana, tepat menempel di kaca luar, terlihat wajah pucat perempuan itu. Rambut panjangnya tergerai, menutupi sebagian wajah. Bus sedang melaju cepat, tapi wajah itu tetap menempel seolah ikut melayang sejajar dengan bus. Mulutnya sedikit terbuka, menampilkan senyum tipis yang tidak wajar. Matanya kosong, hitam, tapi menatap lurus ke arah Raka. "Ya Tuhan," suara Raka tercekat. Ia langsung mundur, punggungnya menempel ke kursi. Jantungnya berdetak tak terkendali. Perempuan itu tidak mungkin bisa berada di luar kaca, apalagi dengan bus yang sedang melaju secepat ini. Tapi bayangan itu nyata. Semakin jelas, semakin dekat, seakan wajah itu bisa menembus kaca kapan saja. Refleks, Raka berteriak histeris. "Tolong, ada dia di luar!" Teriakannya menggema di dalam bus. Beberapa penumpang terbangun kaget. Ada yang ikut menjerit karena panik, ada yang spontan berdiri mencari tahu apa yang terjadi. Suasana bus yang tadinya hening mendadak ricuh. "Apa yang kau lihat?" tanya seorang bapak tua dengan suara bergetar. Raka menunjuk kaca jendela dengan tangan gemetar. Dia ada di luar, wajahnya nempel di kaca. Dia ngikutin bus ini. Beberapa penumpang menoleh ke arah yang ditunjuk. Mereka hanya melihat gelapnya malam. Tidak ada apa-apa di luar selain pohon dan jalan yang melintas cepat. Seorang pemuda bahkan mendekat, menempelkan wajahnya ke kaca, lalu menoleh ke arah Raka. "Kosong, Mas. Tidak ada siapa-siapa." Raka menggeleng cepat, wajahnya pucat. "Tidak, aku lihat sendiri. Dia nempel di sana. Matanya menatapku." Suara Raka semakin panik, membuat anak kecil yang tadi sudah ketakutan kini menangis keras. Ibunya sibuk menenangkan,
meski wajahnya sendiri juga pucat pasi. Penumpang lain mulai resah, beberapa saling berbisik, sebagian mencoba berdiri untuk menjauh dari kursi Raka. Sopir yang sejak tadi diam akhirnya membentak, "Diam! Jangan bikin gaduh di bus ini." Suaranya keras, tapi terdengar bergetar. Jelas ia sendiri juga ketakutan, hanya berusaha menyembunyikannya. Raka memukul-mukul kaca dengan tangannya. "Dia ada di sini. Kalian semua buta." Dia ngikutin bus ini meski melaju kencang. Kondektur maju, mencoba menenangkan Raka. "Sudah, Mas. Duduk saja. Jangan bikin yang lain ketakutan." Namun ketika Raka menoleh lagi, wajah pucat itu masih menempel di kaca. Lebih dekat dari sebelumnya. Mulutnya kini tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi hitam yang mengerikan. Senyuman itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Dia ketawa ke aku. Jerit Raka, suaranya pecah penuh ketakutan. Penumpang semakin kacau. Ada yang menutup mata sambil berdoa, ada yang memaksa pindah kursi menjauh dari Raka. Anak kecil tadi berteriak lagi, aku lihat, dia ada di luar." Tangisnya pecah, membenarkan ketakutan Raka. Ibunya menampar pelan mulut anaknya, berusaha menghentikan ucapan itu. "Diam, jangan bicara lagi, jangan lihat apa-apa." Suaranya gemetar, penuh kecemasan. Kondektur semakin gugup. Ia menoleh ke sopir. "Pak, kita berhenti saja dulu." Sopir menggeleng cepat, wajahnya kaku. "Tidak, kalau kita berhenti di jalan kosong begini, justru lebih berbahaya." Bus terus melaju, tapi ketegangan di dalamnya semakin mencekam. Raka tak bisa berhenti menatap kaca. Matanya basah, dadanya sakit. Bayangan perempuan itu tidak pernah hilang, justru semakin jelas meski penumpang lain tak melihat apa-apa. "Kenapa cuma aku yang bisa lihat?" Raka bergumam dengan suara lirih, hampir menangis. Ia menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa seolah sedang diincar, dipilih, menjadi satu-satunya sasaran dari sesuatu yang bukan manusia. Udara dalam bus semakin dingin. Jendela berembun, dan samar-samar terlihat goresan jari yang meluncur dari luar kaca, membentuk garis panjang. 5 garis seolah bekas kuku yang mencakar. Beberapa penumpang yang duduk dekat jendela mulai menjerit kecil, kini mereka juga bisa melihat bekas itu. "Ya Allah, siapa yang bikin goresan itu?" bisik seorang ibu, wajahnya pucat pasi. Raka memeluk dirinya sendiri, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tapi ia tetap bisa merasakan pandangan tajam dari luar kaca. Ia tahu, perempuan itu belum pergi. Ia masih di sana, menempel, menatap, dan menunggu sesuatu darinya. Bus berguncang melewati jalan yang tidak rata, tapi bayangan itu tidak bergeser sedikit pun. Wajahnya tetap menempel, matanya tetap lurus mengawasi Raka. Tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali berdoa agar perjalanan ini segera berakhir. Namun dalam hati kecilnya, Raka tahu, sosok itu tidak akan berhenti hanya di sini. Suasana bus masih kacau setelah jeritan Raka. Beberapa penumpang mulai membaca doa dengan suara gemetar. Sebagian lainnya menunduk, menutup mata rapat-rapat seolah ingin mengabaikan apa yang terjadi. Anak kecil yang tadi menangis kini terisak di pangkuan ibunya. Sementara sopir terus melaju tanpa berani menoleh ke belakang. Tiba-tiba terdengar suara tubuh jatuh di lantai. Seorang penumpang wanita, duduk di kursi tengah, mendadak pingsan. Tubuhnya terkulai, membuat orang di sampingnya panik. "Bu! Bangun, Bu!" seru seorang bapak yang duduk di sebelahnya, mengguncang pelan bahunya. Kondektur buru-buru maju, mencoba membantu. "Angkat kepalanya. Buka jendela sedikit biar ada udara," katanya terburu-buru. Beberapa orang berdiri, ada yang menawarkan air minum, ada yang memijat pelan tangan wanita itu. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Hanya butuh beberapa menit sebelum ia tersentak bangun dengan napas tersengal. Namun begitu matanya terbuka, ia menjerit sekencang-kencangnya. "Dia di sini.
Dia duduk di sebelahku. Teriakan itu membuat semua orang kembali kacau. Beberapa penumpang wanita ikut menjerit, ada yang langsung berdiri dan pindah kursi, ada yang menangis. Bus seketika dipenuhi suara tangis, teriakan, dan doa-doa yang berdesakan. "Ya Allah, lindungi kami," bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya erat-erat. Wanita yang baru sadar itu histeris, tangannya menunjuk kursi kosong di sebelahnya. Dia duduk di sini, rambutnya panjang, mukanya pucat. Dia ketawa ke aku. Matanya liar, penuh ketakutan. Kondektur mencoba menenangkan. "Ibu tenang, tidak ada siapa-siapa di sini." Wanita itu menggeleng keras, matanya berkaca-kaca. "Jangan bohong. Dia masih di sini. Aku bisa rasain dinginnya di sampingku." Raka menelan ludah. Kata-kata itu menusuk pikirannya. Sama seperti yang ia alami tadi. Perempuan itu tidak hanya menampakkan diri, tapi juga memilih orang lain untuk diganggu. Suasana semakin tidak terkendali. Ada yang sibuk membaca doa keras-keras, ada yang menutup telinga anak-anak agar tidak mendengar jeritan, ada pula yang berusaha memanggil sopir. "Pak, berhenti saja. Kita semua bisa celaka kalau begini terus," teriak seorang bapak dari belakang. Sopir tetap menatap lurus, wajahnya kaku. "Kalau saya berhenti di jalan tol, bisa lebih bahaya. Kita harus terus jalan." Penumpang lain protes, tapi bus tetap melaju. Raka memandang wanita itu. Ia benar-benar yakin sosok itu kini berada di dekatnya. Perlahan, udara di dalam bus makin dingin. Jendela di dekat kursi wanita itu berembun, dan samar-samar muncul bekas tangan seperti menekan dari luar kaca. Beberapa orang melihat dan langsung menjerit, "Astagfirullah, tangan siapa itu?" Seketika doa semakin keras bergema di dalam bus. Seorang bapak parubaya membaca ayat kursi berulang-ulang, suaranya bergetar. Penumpang lain mengikuti dengan terbata-bata. Namun doa-doa itu justru membuat wanita yang histeris tadi semakin panik. Dia marah. "Dia tidak suka kalian baca doa," teriaknya sambil memegangi kepala. Kondektur mencoba memeluknya agar tenang. "Bu, istighfar, Bu. Jangan ikuti bisikannya." Tapi tiba-tiba wanita itu menoleh ke arah Raka. Tatapannya kosong, suaranya berubah serak. Dia bilang, "Kau yang dipilih. Dia ikut bus ini karena kau." Raka terdiam. Napasnya tercekat. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Semua penumpang kini menatapnya, sebagian dengan takut, sebagian dengan marah. "Jadi gara-gara kau semua ini terjadi?" seru seorang pria muda dengan nada menuduh. Aku tidak tahu," Raka gagap, matanya berkaca-kaca. "Aku bahkan tidak kenal dia." Suasana semakin panas. Ketakutan bercampur emosi. Beberapa penumpang mulai menyalahkan Raka. "Kalau bukan karena dia, kita semua tidak akan diganggu begini. Turunkan saja dia, biar tidak ada korban lagi." Raka tertegun, dadanya sesak. Ia ingin membela diri, tapi kata-kata wanita itu tadi masih terngiang jelas di kepalanya. Dia yang dipilih. Tangis anak-anak semakin keras. Udara dalam bus semakin dingin, begitu dingin sampai napas mereka terlihat. Lampu di dalam bus berkelip, meredup sesaat lalu kembali terang. Setiap kali lampu meredup, beberapa penumpang bersumpah melihat bayangan hitam berambut panjang berjalan di lorong bus. "Ya Allah, jangan sampai dia masuk ke sini," bisik seorang ibu sambil menutup mata. Raka menutup wajah dengan kedua tangan. Ia tidak tahan lagi. Telinganya berdenging, seakan ada suara yang berbisik dekat sekali. "Kau tidak bisa lari. Aku sudah memilihmu. Aku tidak mau. Aku tidak mau ikut kau." Raka berteriak, membuat semua orang terdiam. Wanita yang tadi pingsan kembali histeris, tubuhnya kejang-kejang, suaranya berubah berat seolah ada yang berbicara lewat dirinya. "Kau tidak bisa menolak. Dia sudah menempel padamu sejak kau naik bus ini." Penumpang menjerit, sebagian mundur menjauh. Kondektur membaca doa keras-keras sambil memegangi wanita itu,
tapi tubuhnya semakin kuat memberontak. Sopir berteriak dari depan, "Semua duduk diam. Jangan bikin bus oleng." Namun bagaimana mungkin mereka bisa diam? Sosok yang tak terlihat itu jelas berada di dalam bus bersama mereka. Wajah pucat, rambut panjang, senyum mengerikan. Semua penumpang kini yakin sosok itu ada, meski tak semua bisa melihatnya. Raka menunduk, menangis tanpa suara. Ia sadar, semua ini belum akan berhenti. Justru baru saja dimulai. Suasana bus masih penuh ketegangan. Doa-doa terdengar bersahut-sahutan, tangisan anak-anak belum juga reda. Raka duduk terpuruk di kursinya, tubuhnya gemetar hebat. Ucapan wanita yang kerasukan tadi terus terngiang di telinganya. "Dia sudah memilihmu." Kondektur akhirnya berdiri di tengah lorong bus. Wajahnya pucat, keringat mengalir di pelipisnya. Ia menatap para penumpang yang masih kacau. "Semua tenang dulu," suaranya serak, berusaha menenangkan, meski nada bicaranya bergetar. "Tenang bagaimana? Kau sendiri lihat apa yang terjadi." Seorang bapak dari belakang membalas dengan nada tinggi. Kondektur menarik napas panjang. Ia mengusap wajahnya, lalu bersandar sebentar di kursi terdekat. Aku tahu siapa dia," katanya pelan, nyaris berbisik. Suasana seketika hening. Semua penumpang menoleh padanya. "Apa maksudmu, Mas?" tanya seorang ibu dengan suara masih gemetar. Kondektur menunduk, tangannya terkepal. "Ini bukan pertama kalinya. Aku pernah lihat dia sebelumnya. Dan aku tahu kenapa dia ada di jalan ini." Penumpang saling pandang, sebagian makin panik, sebagian penasaran. Seorang pemuda mendesak, "Cepat jelaskan. Jangan bikin kami tambah bingung." Kondektur menelan ludah. Lalu dengan suara bergetar, ia mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, ada kecelakaan bus malam di jalur ini. Jurusan Bandung-Jakarta. Bus itu oleng, menabrak pembatas jalan, dan terguling. Banyak penumpang meninggal di tempat. Tapi ada satu korban yang paling mengenaskan. Ia berhenti sebentar. Suaranya tercekat. Seorang perempuan muda. Usianya mungkin masih 20-an. Waktu ditemukan, lehernya hampir putus. Katanya, tubuhnya terjepit kaca bus yang pecah. Sejak itu, orang-orang sering bilang mereka melihat sosok perempuan berambut panjang menumpang bus malam di jalur ini. Selalu dengan wajah pucat dan leher yang. Kondektur tak sanggup melanjutkan, ia memalingkan wajah. Namun semua orang sudah mengerti maksudnya. Seorang ibu langsung menutup mata anaknya erat-erat. "Ya Allah, astagfirullah," bisiknya lirih. Raka menggigil. Kata-kata kondektur itu seolah menegaskan apa yang ia lihat sejak awal. Perempuan pucat yang menempel di kaca jendela, wajahnya yang menyeramkan, semuanya cocok dengan cerita itu. "Kenapa kau baru cerita sekarang?" Seorang bapak berteriak, suaranya marah bercampur takut. Kondektur menunduk. "Kalau aku cerita dari awal, kalian semua tidak akan berani naik bus ini. Aku kira malam ini aman. Tapi ternyata, dia ikut lagi." Raka menatap kondektur dengan mata berkaca-kaca. Kenapa dia ikut aku? Kenapa harus aku?" Suaranya lirih, gemetar. Kondektur balas menatapnya. "Aku tidak tahu pasti. Tapi biasanya, dia muncul kalau ada penumpang yang lelah, yang pikirannya kosong, atau yang punya masalah berat. Dia akan menempel pada orang itu." Kata-kata itu membuat dada Raka semakin sesak. Memang belakangan hidupnya terasa berat. Pekerjaan menumpuk, masalah keluarga yang tak selesai. Apakah itu yang membuat makhluk itu memilihnya? Seorang penumpang wanita menjerit tiba-tiba. "Aku lihat dia lagi. Dia di lorong belakang." Semua orang serentak menoleh. Lampu bus kembali berkelip redup. Dalam sepersekian detik, beberapa orang mengaku melihat sosok hitam berdiri di ujung lorong, rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya bergoyang pelan seolah lehernya tak lagi kuat menahan kepala. Tangis kembali pecah. Beberapa penumpang memeluk satu sama lain,
Sebagian memukul-mukul kursi sambil berteriak histeris. "Mas sopir, hentikan bus ini. Hentikan sekarang juga," teriak seorang pria muda. Tapi sopir tetap menatap lurus. "Tidak bisa. Kalau saya berhenti sembarangan, kita bisa ditabrak kendaraan lain. Kita harus terus jalan." Kondektur mencoba menenangkan, meski wajahnya sendiri penuh rasa takut. "Dengar, kita harus kuat. Jangan ada yang ikut histeris. Dia makin senang kalau kita panik." "Lalu apa yang harus kami lakukan?" Seorang ibu bersuara keras. Kondektur terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Berdoalah, dan jangan biarkan pikiran kalian kosong. Jangan beri dia celah." Namun ucapan itu tidak cukup menenangkan semua orang. Hawa dingin semakin terasa menusuk, membuat tangan mereka mati rasa. Raka merasakan napas di tengkuknya, begitu dekat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakang kursinya. Dengan suara bergetar ia berbisik, "Mas, aku takut, dia ada di dekatku." Kondektur menoleh cepat. Matanya melebar. "Jangan noleh, Raka. Jangan lihat ke belakang." Raka membeku. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya meremang habis. Ia bisa merasakan sesuatu bergerak pelan di belakang kepalanya. Seperti rambut panjang yang menyapu bahunya. "Aku tidak tahan." Raka menangis, tubuhnya gemetar. "Aku tidak tahan, Mas." Kondektur meraih bahunya erat. "Dengar aku. Dia memang menyeramkan, tapi dia bukan manusia lagi. Jangan sampai dia masuk ke pikiranmu. Kalau kau menyerah, kau akan ikut dengannya." Kata-kata itu menusuk hati Raka. Ia ingin menutup telinga, tapi bisikan itu sudah terlalu dekat. Suara serak, dingin, dan penuh ancaman bergaung di dalam kepalanya. "Aku sudah menunggumu. Ikutlah denganku." Raka menjerit keras, membuat semua penumpang terkejut. Tubuhnya terhempas ke lorong bus, matanya terbelalak, napasnya megap-megap. Kondektur buru-buru memeganginya agar tidak jatuh. "Bertahan, nak. Lawan dia," teriak kondektur dengan suara putus asa. Sementara itu, bus terus melaju menembus gelapnya malam. Dan di dalamnya, semua penumpang tahu, mereka kini terjebak bersama arwah penasaran yang tidak akan berhenti sebelum ada yang dibawanya. Bus melaju di jalanan sepi. Hanya suara mesin dan derit suspensi tua yang terdengar di antara tangis tertahan para penumpang. Hawa di dalam kabin semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, ikut duduk di antara mereka. Raka duduk terpaku. Dadanya naik turun cepat, napasnya pendek-pendek. Ia berusaha menenangkan diri, tapi hidungnya tiba-tiba menangkap sesuatu. Aroma menyengat. Bukan bau mesin, bukan bau parfum penumpang, tapi bau tanah basah yang menyatu dengan bau anyir darah. Ia menutup hidungnya dengan tangan, tapi aroma itu makin kuat. Seolah merembes masuk ke paru-paru. Mas kondektur, kau cium baunya." Suara Raka gemetar. Kondektur menoleh dengan wajah tegang. Ia menarik napas pelan, lalu terdiam. Matanya langsung berubah panik. Ya Allah, dia sudah sangat dekat. Beberapa penumpang lain ikut ribut. "Aku juga cium," teriak seorang ibu sambil memeluk anaknya. "Seperti bau kuburan, astagfirullah." Raka menoleh ke sampingnya. Kursi kosong di sebelahnya terlihat aneh. Ada noda gelap menempel di kain jok, warnanya coklat kehitaman, basah. Ia ragu-ragu, lalu menyentuh sedikit dengan ujung jarinya. Teksturnya lembab, dan ketika ia mengangkat tangannya, benar saja, tanah menempel di sana. "Ada tanah di kursi ini," bisik Raka dengan wajah pucat. Suasana di bus makin ricuh. Beberapa penumpang menjerit, ada yang langsung berdiri dan pindah kursi. Seorang bapak tua gemetar sambil berucap doa. Jangan-jangan, dia benar-benar duduk di situ. Raka membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia bisa membayangkan, kursi kosong itu sebenarnya tidak benar-benar kosong. Ada sosok tak kasat mata, duduk di sana, menempel begitu dekat dengannya.
Perempuan muda di bangku seberang tiba-tiba menjerit. Aku lihat dia. Aku lihat dia barusan duduk di sebelahmu. Semua menoleh, membuat Raka semakin panik. Tolong, jangan bilang begitu. Aku nggak tahan. Kondektur berlari kecil menghampirinya, berusaha menenangkan. Tenang, nak, jangan panik. Jangan tunjukkan ketakutanmu. Kalau dia merasa kau ketakutan, dia akan makin dekat. Tapi dia memang di sini. Aku bisa cium bau darahnya. Aku bisa rasakan dinginnya. Raka menangis, suaranya pecah. Kondektur menggenggam bahunya erat. Dengar aku. Dia memang suka menampakkan diri lewat bau tanah basah itu. Itu tanda kalau dia sudah memilih target. Tapi kau harus kuat. Kalau tidak, dia akan menyeretmu bersamanya. Kata-kata itu menusuk pikiran Raka. Seolah ia sudah dicap sebagai korban berikutnya. Tiba-tiba lampu bus kembali redup. Aroma tanah semakin pekat, hingga membuat beberapa penumpang muntah di tempat. Dari belakang, terdengar suara kursi berderit, seperti ada yang duduk lalu bangkit berulang kali. Seorang pemuda berteriak, "Kursiku diduduki. Aku bisa rasakan tekanannya." Histeria pecah. Anak-anak menangis kencang, beberapa orang dewasa ikut menjerit. Sopir membanting setir dengan panik ketika melihat bayangan hitam melintas cepat di kaca depan. Bus hampir terguling, membuat penumpang terhuyung ke sana kemari. "Ya Allah, kita semua akan mati di sini," seorang ibu meraung histeris. Kondektur berusaha menenangkan semua orang. "Diam, semua jangan panik. Dia hanya ingin menakut-nakuti." Suaranya keras, tapi jelas bergetar. Namun tidak ada yang bisa benar-benar tenang. Aroma tanah itu kian kuat. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Raka merasakan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada embusan napas di telinganya. Pelan, dingin. "Aku duduk di sini," bisikan itu terdengar jelas, seakan keluar dari kursi kosong di sebelahnya. Raka menjerit histeris, langsung menjauh dari kursi itu. Ia terduduk di lorong, tubuhnya gemetar hebat. "Dia bicara padaku. Dia bicara padaku." Semua penumpang yang mendengarnya makin kacau. Beberapa orang membaca doa keras-keras, sebagian lainnya hanya bisa menangis. Kondektur ikut terduduk, wajahnya pucat pasi. Kalau sampai dia sudah bicara, itu berarti dia semakin kuat. Raka merasakan perih di hidungnya. Ketika ia menyeka wajahnya, tangannya basah oleh darah. Hidungnya mimisan, entah karena ketakutan atau pengaruh dari makhluk itu. "Kenapa aku? Kenapa harus aku?" Raka menangis sambil menatap kondektur. Kondektur menatapnya dengan mata penuh iba. "Mungkin karena kau yang paling lemah malam ini. Dia mencium ketakutanmu. Dia mencium kesedihanmu. Dan dia ingin membawamu agar tidak sendirian di sana." Raka terisak, tubuhnya lemas. Ia merasakan kepalanya berat, seperti ada yang menindih. Aroma tanah basah itu menutup semua indera penciumannya, membuatnya hampir pingsan. Penumpang lain berusaha menarik Raka menjauh dari kursi itu. Beberapa lelaki membantu memindahkannya ke depan. Namun meski sudah jauh, aroma itu tetap menempel di tubuh Raka, seolah makhluk itu enggan berpisah darinya. Sopir bersuara keras dari depan, "Kita harus segera keluar dari jalan ini. Kalau tidak, kita semua bisa ikut di bawah." Namun sebelum ia sempat menambah kecepatan, bus kembali terguncang keras, seakan sesuatu menabrak bagian samping. Suara dentuman membuat kaca bergetar, beberapa di antaranya retak. Kondektur berdiri dengan sisa keberaniannya. "Dengar semuanya. Dia belum selesai. Tapi kita tidak boleh menyerah. Jangan sampai ada yang kosong pikirannya. Jangan sampai ada yang menyerah pada rasa takut." Namun kata-kata itu tidak bisa sepenuhnya meredam kepanikan. Aroma tanah basah terus memenuhi kabin. Dan di tengah kabut ketakutan itu, Raka tahu, perempuan berleher hampir putus itu kini tidak lagi sekadar bayangan. Ia benar-benar hadir. Duduk, menghuni kursi kosong yang tak seharusnya diduduki siapapun.
Raka sudah tidak sanggup duduk di kursinya. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi wajah. Ia bangkit, menyeret langkah ke bangku paling depan. Namun baru saja ia duduk, kaca di sampingnya berembun. Dari dalam embun itu, perlahan terbentuk wajah pucat seorang perempuan. Rambutnya basah, menempel di wajah yang hampir terkelupas. Mulutnya menyeringai, darah menetes dari ujung bibirnya. Ah! Raka menjerit, lalu spontan melompat ke kursi seberang. Seorang penumpang pria yang duduk di dekat situ langsung panik. Apalagi, Mas? Jangan bikin aku tambah takut. Dia ada di kaca. Aku lihat jelas. Dia di sana. Raka menunjuk dengan tangan gemetar. Pria itu menoleh. Seketika wajahnya pucat. Ia langsung mundur, kursinya ditendang hingga bergeser. Astagfirullah. Aku juga lihat. Dia senyum ke arah kita. Teriakan pria itu membuat semua orang histeris. Penumpang lain berdiri, berdesakan, saling dorong mencari tempat aman. Bus jadi ricuh. Sopir berteriak dari depan, "Duduk semua. Kalau begini aku bisa kehilangan kendali." Tapi siapa yang bisa tenang? Teror itu semakin nyata. Raka mencoba pindah lagi. Ia duduk di kursi bagian tengah, tapi tak lama kemudian ada suara lirih di belakangnya. "Aku ikut di sini." Raka menoleh cepat, dan betul saja. Sosok itu kini duduk di kursi belakangnya. Rambut panjangnya jatuh ke lorong, darah menetes ke lantai. "Dia ada di belakangku. Tolong, aku nggak kuat lagi." Raka menjerit dengan suara pecah. Beberapa penumpang lain ikut melihat, dan langsung menjerit bersamaan. "Ya Allah, dia benar-benar di sana." Suasana berubah kacau. Anak-anak menangis kencang, para ibu memeluk anak mereka, beberapa penumpang pria mencoba berdiri menghadang. Tapi segera mundur karena sosok itu menatap mereka dengan mata merah menyala. Bus oleng ke kanan karena sopir panik. Beberapa penumpang terbanting. Kaca depan berembun, lalu retak seolah ada sesuatu yang menghantam dari luar. "Pegangan! Kalau begini kita bisa celaka," kondektur berteriak keras. Raka sudah tidak tahu harus kemana. Ia berlari ke kursi paling belakang, berharap sosok itu menjauh. Tapi baru saja ia duduk, ia merasakan sesuatu bergerak di sampingnya. Dari kaca jendela, tangan pucat menempel, perlahan merayap ke arah wajahnya. Raka menjerit sekeras-kerasnya. "Jangan dekat-dekat aku. Pergi!" Kondektur buru-buru menghampirinya. "Raka, tenang. Jangan teriak terus. Dia akan semakin kuat kalau kau terus-terusan ketakutan." "Aku nggak bisa. Dia terus mengikutiku. Mau dimanapun aku duduk, dia selalu ada. Aku nggak tahan." Raka menangis, tubuhnya gemetar hebat. Kondektur mencoba menahannya dengan erat. "Kau harus kuat. Kalau kau jatuh, semua orang di sini juga bisa jadi korban." Sementara itu, penumpang lain makin panik. Seorang ibu muda berteriak, "Aku lihat dia di lorong. Dia jalan ke arah sopir." Semua mata menoleh. Benar saja, sosok perempuan itu kini berdiri di lorong bus, tubuhnya miring, lehernya hampir putus, darah menetes ke lantai. Bau tanah basah kembali menyengat. Beberapa penumpang menutup wajah, sebagian lain mencoba keluar lewat jendela, tapi bus terus melaju kencang. Tidak ada jalan keluar. Sopir hampir kehilangan akal. "Kalau dia sampai ke depan, aku nggak bisa nyetir lagi." Perempuan itu melangkah pelan, tapi setiap langkahnya terdengar jelas. Duk, duk, duk. Seakan-akan lantai kayu bus diinjak kaki yang berat. Raka menjerit lagi. "Jangan biarkan dia ke depan. Dia mau ambil sopirnya." Kondektur menahan napas, lalu memberanikan diri berdiri di tengah lorong. "Kau jangan ikut campur lagi. Kalau mau ambil seseorang, ambil aku saja." Suasana hening sesaat. Semua orang menatap kondektur dengan kaget. Raka terisak, memegangi tangannya. Jangan bilang begitu, nanti dia benar-benar."
Tiba-tiba lampu bus padam sekejap, lalu menyala lagi. Dan saat itu, sosok perempuan itu menghilang. Beberapa penumpang menarik napas lega, meski masih gemetar. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Dari kaca samping kiri, tiba-tiba terdengar dentuman keras. Buk! Kaca bergetar hebat, hampir pecah. Seorang penumpang menjerit, "Dia di luar! Dia jalan di samping bus!" Semua menoleh ke jendela. Benar saja, sosok itu kini berjalan sejajar dengan bus. Rambutnya berkibar, kakinya tidak menyentuh tanah, tapi ia tetap melayang mengikuti laju bus dengan kecepatan yang sama. Senyumnya semakin lebar, matanya memancarkan kebencian. Ya Allah, bagaimana mungkin? Seorang bapak tua terperangah sambil merapatkan doa di bibirnya. Sopir panik, tangannya gemetar di setir. Aku nggak bisa terus nyetir kalau dia begini. Raka memeluk kursi erat-erat, tubuhnya kaku. Dia nggak akan berhenti sampai dia dapat salah satu dari kita. Dia nggak akan berhenti. Kondektur menatap ke arah kaca depan, wajahnya pucat pasi. Kita harus bertahan sampai keluar dari jalan ini. Kalau tidak, mungkin kita semua yang akan dibawanya. Suasana di bus benar-benar kacau. Penumpang menangis, berdoa, ada yang histeris, ada pula yang pingsan. Sopir hampir tidak bisa mengendalikan kendaraan. Dan Raka, yang terus diteror dimanapun ia duduk, tahu satu hal pasti. Perempuan itu tidak hanya ingin menakut-nakuti. Dia ingin membawa nyawa. Bus akhirnya berhenti di sebuah rest area kecil yang sepi. Lampu jalan redup, hanya beberapa kios makanan yang sudah tutup dan toilet umum di pojok area. Malam semakin larut, udara dingin menusuk. Para penumpang turun satu persatu dengan wajah pucat. Ada yang langsung duduk di bangku beton dekat taman. Ada yang masuk ke toilet, ada juga yang hanya berdiri sambil menatap kosong ke jalanan gelap. Raka ikut turun, lututnya masih lemas. Nafasnya terengah, jantungnya belum kembali normal. Ia merasa seolah paru-parunya terjepit setiap kali mengingat wajah perempuan itu. Kondektur mencoba menenangkan semua orang. Tarik napas dulu, semua. Kita berhenti sebentar. Jangan panik. Habis ini kita lanjut jalan lagi. Sopir mengusap wajahnya yang penuh keringat. Aku nggak yakin bisa nyetir kalau keadaan masih begini. Mataku berkunang-kunang. Tadi aku hampir banting setir ke jurang. Beberapa penumpang spontan memprotes. Jangan lanjut dulu. Lebih baik tunggu sampai pagi, teriak seorang bapak parubaya. Betul. Kalau lanjut sekarang, kita semua bisa mati di jalan. Tambah seorang ibu yang memeluk anaknya erat-erat. Suasana jadi ricuh lagi. Semua orang punya pendapat, semua orang takut. Raka hanya diam, matanya melirik ke arah bus yang kini kosong. Jendela-jendelanya gelap, hanya memantulkan cahaya lampu rest area yang redup. Ia menelan ludah. Hatinya gelisah. Entah kenapa, ia merasa dipanggil. Perlahan, ia melangkah mendekat. Raka, mau kemana kamu? Kondektur memanggil dengan suara keras. Raka menoleh sebentar. Aku cuma mau lihat. Perasaan aku nggak enak. Kondektur hendak mencegah, tapi Raka sudah berjalan ke pintu bus. Tangannya gemetar saat menyentuh pegangan besi. Pintu bus terbuka dengan bunyi berderit pelan. Gelap. Hanya lampu kecil di dalam bus yang menyala samar. Bau tanah basah bercampur amis darah langsung menyeruak. Raka melangkah masuk. Suara detak jantungnya sendiri terdengar keras di telinganya. Ia tahu ini bukan ide baik, tapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk memastikan. Dan benar saja, di kursinya sendiri, sosok perempuan itu duduk manis. Rambut panjangnya jatuh berantakan, wajah pucatnya menghadap lurus ke depan. Lehernya hampir putus, darah segar menetes ke baju putihnya. Tapi yang membuat Raka hampir pingsan adalah perempuan itu tersenyum. Senyum lebar penuh darah, seakan-akan menunggu kedatangannya. Raka mundur, tapi tubuhnya membeku. Kenapa? Kenapa kau selalu ikut aku? Suaranya bergetar,
nyaris pecah. Sosok itu tidak menjawab, hanya terus tersenyum. Tetesan darah dari lehernya jatuh ke kursi, membasahi kain. Aroma besi bercampur tanah basah semakin menusuk hidung. Raka menangis ketakutan. "Apa maumu dariku? Kenapa harus aku?" Tiba-tiba, perempuan itu perlahan menoleh padanya. Lehernya berbunyi krek, seperti tulang yang hampir patah. Matanya merah menyala. Dan untuk pertama kalinya, ia membuka mulut. "Aku ingin kau duduk di sini bersamaku, selamanya." Raka menjerit histeris. "Tidak, Aak." Suara jeritannya membuat beberapa penumpang di luar bus terkejut. Kondektur langsung berlari mendekat, lalu menarik Raka keluar sebelum tubuhnya benar-benar roboh. "Apa yang kau lakukan? Kau mau mati?" Kondektur membentaknya sambil mengguncang tubuh Raka. Raka terisak, wajahnya basah oleh air mata. "Dia duduk di kursiku, dia senyum ke aku, dia bicara, dia mau aku ikut dia selamanya." Beberapa penumpang lain yang mendengar itu langsung panik lagi. Ada yang memaki, ada yang histeris. "Aku nggak mau naik bus itu lagi," teriak seorang ibu muda. "Lebih baik aku jalan kaki daripada harus ketemu setan itu lagi." "Aku juga. Ini sudah di luar batas wajar," tambah seorang pria. Sopir mencoba menenangkan dengan suara lemah. "Kita nggak bisa di sini terus. Tempat ini juga menyeramkan. Aku takut kalau dia ikut kita keluar bus." Semua orang saling pandang. Tidak ada yang berani masuk lagi, tapi mereka juga tidak bisa tinggal terlalu lama. Malam semakin dingin, dan tempat itu makin terasa mencekam. Raka duduk di bangku beton, wajahnya tertutup kedua tangan. Aku nggak kuat lagi. Dia nggak akan berhenti sampai dia dapat aku." Kondektur memegangi bahunya erat-erat. "Dengar aku, Raka. Kau harus lawan dia. Kalau kau terus lemah, dia akan makin kuat. Dia sudah pilih kau dari awal. Tapi kalau kau menyerah, dia bukan hanya akan ambil kau. Dia juga bisa ambil semua orang di sini." "Kenapa aku?" Raka menatap kondektur dengan mata merah dan penuh air mata. "Kenapa harus aku yang dipilih? Aku bahkan gak kenal dia." Kondektur terdiam. Ia juga tidak tahu jawabannya. Tapi dari sorot matanya, jelas sekali bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Raka menangkap tatapan itu. "Kau tahu sesuatu, ya?" Kondektur menunduk. "Ada cerita lama tentang jalur ini. Konon, dulu ada perempuan yang mati mengenaskan di bus yang terbakar di jalan ini. Katanya arwahnya tidak bisa tenang, dan dia akan memilih seseorang untuk menemaninya, supaya dia tidak sendirian." Raka terdiam, tubuhnya semakin bergetar. Kondektur melanjutkan dengan suara parau. "Dan sepertinya, kau yang dia pilih kali ini." Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin malam yang berdesir. Penumpang lain mulai menangis lagi. Ada yang merapal doa, ada yang berusaha memeluk satu sama lain. Semua orang tahu, malam itu belum selesai. Karena sosok perempuan itu masih ada di dalam bus, menunggu. Subuh perlahan tiba. Udara dingin menusuk masuk lewat celah jendela bus. Beberapa penumpang tertidur dengan kepala bersandar, meski tidur mereka gelisah, penuh mimpi buruk yang tidak ingin diingat lagi. Sopir akhirnya memberanikan diri menyalakan mesin. Bus perlahan meninggalkan rest area. Suasana di dalam bus hening, hanya suara mesin yang bergemuruh. Tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang berani menoleh ke kursi kosong itu. Raka duduk dengan wajah pucat, matanya sembab karena semalaman menangis. Kondektur duduk di sampingnya, berusaha menjaga agar anak muda itu tidak jatuh pingsan lagi. "Tenang saja, sebentar lagi kita sampai," bisik kondektur, suaranya nyaris seperti doa. Raka hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya ia tahu, perempuan itu belum pergi. Matahari sudah mulai naik ketika bus memasuki gerbang terminal tujuan. Beberapa penumpang mulai lega, ada yang menghela napas panjang, ada yang langsung meraih tas mereka. Semua ingin cepat-cepat turun,
meninggalkan mimpi buruk perjalanan itu. Bus berhenti tepat di parkiran. Pintu dibuka, dan satu persatu penumpang turun. Wajah mereka lelah, tapi jelas ada perasaan lega. Kondektur berdiri di pintu, menghitung seperti biasa. 1, 2, 3. Sopir ikut membantu menghitung dari dalam. 20, pas, jumlahnya tetap. Kondektur sempat berhenti, alisnya berkerut. Tunggu, jumlahnya tetap sama. Sopir menatapnya bingung. Ya, dari awal 20 penumpang. Sekarang juga 20. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Raka, yang baru saja berdiri di lorong, merasa dadanya semakin sesak. Ia berani menoleh sebentar ke kursi tempat perempuan itu tadi duduk. Dan di sanalah ia melihatnya. Kursi itu kosong, tapi di atas jok ada sesuatu yang tertinggal. Baju lusuh, penuh tanah, dengan bercak darah yang sudah mengering. Raka langsung memucat. Itu bajunya, suaranya tercekat. Kondektur ikut menoleh, wajahnya langsung berubah. Ia cepat-cepat menutup kursi itu dengan jaketnya, tidak ingin penumpang lain menyadarinya. Tapi terlambat, beberapa orang sudah melihat. Astagfirullah, seorang ibu langsung menutup mulutnya. Apa itu? Teriak seorang bapak dengan wajah panik. Sopir mencoba menenangkan dengan suara tegas. Sudah, jangan ribut lagi. Yang penting kita semua selamat sampai tujuan. Tapi Raka tidak bisa diam. Ia menatap kondektur dengan mata merah. Jangan bohong. Dia ada di bus ini. Aku lihat dia. Aku dengar suaranya. Dia duduk di kursiku semalam. Beberapa penumpang lain langsung saling pandang, sebagian mulai menangis lagi. Kondektur berusaha menahan emosi. Ia mengguncang bahu Raka. Dengar, kalau kau terus bilang begitu, kau hanya akan menambah panik orang lain. Mau kau bus ini jadi kacau lagi? Raka menepis tangannya dengan marah. Bukan aku yang bikin kacau. Dia yang bikin kacau. Kau pikir aku bohong? Suasana semakin panas. Sopir akhirnya membanting pintu bus. Cukup. Semua turun sekarang. Perjalanan sudah selesai. Anggap saja tadi malam tidak pernah terjadi apa-apa. Satu persatu penumpang segera turun, sebagian masih menoleh ke belakang dengan wajah ngeri. Tidak ada yang ingin membicarakan lagi. Raka tetap berdiri di lorong, menatap kursi itu. Nafasnya tersengal. Ia tahu yang ia lihat nyata. Perempuan itu memang ada. Pelan-pelan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kau masih di sini, kan? Kau nggak akan pernah benar-benar pergi. Kondektur yang mendengar hanya bisa menutup mata. Wajahnya menegang. Ia sadar benar, arwah itu memang tidak akan pernah hilang. Beberapa jam kemudian, bus sudah kosong. Sopir dan kondektur sibuk membersihkan, bersiap untuk perjalanan berikutnya. Tapi saat kondektur membuka kursi yang ditutupi jaket tadi, baju lusuh itu masih ada. Bau tanah basah bercampur amis darah menusuk hidung. Sopir menatapnya dengan wajah pucat. Kita buang saja. Jangan sampai penumpang berikutnya lihat ini. Kondektur menggeleng pelan. Buang pun percuma. Besok, atau lusa, dia akan muncul lagi, di kursi yang sama. Sopir terdiam, wajahnya penuh ketakutan. Malam itu, kabar mulai menyebar di kalangan sopir-sopir bus. Ada cerita baru yang beredar, dibisikkan pelan di warung kopi terminal. Katanya ada penumpang gaib di bus jurusan Bandung-Jakarta. Duduknya selalu di kursi yang sama. Nggak pernah absen. Kalau sudah naik, jumlah penumpang tetap sama. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Jadi susah dibedakan. Sampai bus berhenti, baru ketahuan, dia bukan penumpang biasa. Katanya dia meninggal di bus yang terbakar puluhan tahun lalu. Dan sampai sekarang, dia masih mencari teman perjalanan. Semua sopir mengangguk dengan wajah serius. Beberapa merinding hanya mendengar ceritanya. Ada yang pura-pura tidak percaya. Ada juga yang bersumpah tak mau lewat jalur malam itu lagi. Tapi di dalam hati mereka tahu, cerita itu nyata.
Karena ada bukti yang tidak bisa disangkal, baju lusuh penuh tanah dan bercak darah, yang tetap tertinggal di kursi setiap kali bus sampai di terminal. Dan sejak malam itu, legenda baru lahir. Sebuah kisah yang terus diceritakan dari mulut ke mulut, dari sopir ke sopir, dari penumpang ke penumpang. Cerita tentang seorang penumpang yang tak pernah ada, tapi selalu ikut perjalanan.